Menjadikan perkara yang kudus menjadi tidak kudus dapat menyebabkan kematian. Penyebab kematian Raja Uzia. Raja Uzia adalah salah satu raja kerajaan Yehuda pada zaman Nabi Yesaya. Ada beberapa pandangan yang berbeda terkait dengan alasan kematian Raja Uzia, yaitu antara lain. Pertama, meskipun pemerintahan Raja Uzia cukup panjang dan penuh sejahtera, tetapi setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak dan mencoba mempersembahkan dupa dalam bait suci. Kedua, Raja Uzia kemudian menjadi marah ketika imam menghentikannya. Sebab Raja Uzia tidak memiliki otoritas sebagai seorang imam keturunan Harun untuk mempersembahkan dupa di bait suci. Ketiga, pada saat itu ketika Raja Uzia menolak untuk sadar dan bertobat, maka Tuhan segera menghukum sang raja dengan penyakit kusta. Penyakit kusta tersebut harus dia derita sampai pada hari kematiannya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Terlepas dari berbagai pandangan yang menjadi penyebab alasan kematian Raja Uzia, namun intinya adalah karena Raja Uzia dalam kesombongannya berupa menjamah perkara yang kudus dengan ceroboh, sehingga ritual acara keagamaan di bait suci yang seharusnya kudus menjadi tidak kudus, dan akhirnya membuat Raja Uzia dibuang dari kekudusan. Makna penyakit kusta yang diderita oleh Raja Uzia adalah memiliki persamaan atau bisa juga sekaligus melambangkan dengan kondisi moral bangsanya pada waktu itu. Tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur, dan luka baru. Raja Uzia wafat sekitar tahun 740 Masehi. Dan hal itu menimbulkan krisis kepemimpinan di antara umat Allah. Kematian seorang pemerintah yang berkuasa membuat kerajaan Yehuda menjadi lemah selama masa transisi kekuasaan.
Raja Uzia meninggal pada saat terjadi kekacauan politik. Dan ketika kerajaan Asyur dan Assyria akan menjadi negara adikuasa, bangsa Yehuda berhadapan dengan bahaya yang ada di depan mata. Sebab Tiglat-Pileser III telah menjadi Raja Asyur atau Assyria beberapa tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 745 Masehi. Dan Raja Asyur tersebut kemudian segera mengambil langkah-langkah untuk membuat bangsanya menjadi negara adikuasa yang tidak terkalahkan. Kekuatan Raja Asyur atau Assyria mengancam keberadaan dan kemerdekaan semua bangsa yang ada di wilayah timur. Dan bagi Nabi Yesaya, hal itu dapat menjadi masa yang sangat menakutkan. Saat dirinya tidak merasa pasti siapa yang akan memegang kendali situasi tersebut. Pada masa genting inilah, Yahweh menguatkan Nabi Yesaya dengan memberikan penglihatan kepadanya bahwa Allah tetap memegang kendali. Nabi Yesaya mendapat penglihatan di mana dirinya memandang kemuliaan Allah yang sedang duduk di atas tahtanya. Nabi Yesaya mendengar puji-pujian dari serafim yang bercahaya atau menyala dengan berseru, "Kudus, kudus, kudus." Dirinya merasakan getaran seismik pada lantai tempat ia berpijak, dan kemudian mengintip di tengah asap yang memenuhi bait suci. Dan pada saat itulah Nabi Yesaya menyadari bahwa Yahweh memegang kendali atas situasi yang sedang terjadi pada bangsanya. Sesungguhnya yang dilihat oleh Nabi Yesaya adalah gambaran tentang tempat Allah yang Maha Kudus. Karena singgasana Tuhan yang dilihatnya itu berada di tempat yang Maha Kudus. Makanya di ruang Maha Kudus di sorga itulah para malaikat berseru satu sama lain dalam melakukan penyembahan kepada Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa hanya imam besar sajalah yang dapat menghampiri hadirat Allah di bilik yang maha suci yang ada di bumi di Yerusalem pada upacara ritual di hari pendamaian. Di hadapan hadirat Allah di ruang yang maha suci yang terdapat di bait suci Yerusalem, sang imam besar akan ditutupi oleh kabut asap dari dupa, atau dia akan mati. Nabi Yesaya bisa melihat Tuhan meskipun dirinya bukan imam besar dan tidak sedang membakar dupa. Namun saat itu bait suci dipenuhi oleh asap dupa. Dan suasana seperti itu mengingatkan kita pada awan di mana kemuliaan Allah terlihat pada hari pendamaian. Ketika itu Nabi Yesaya diliputi rasa takut dan berpikir bahwa dirinya pasti binasa. Maka dari itu Nabi Yesaya berseru karena tersadar akan dosa dirinya pribadi dan juga dosa bangsanya. Dan pengakuan dosa Nabi Yesaya tersebut mengingatkan kita pada pengakuan dosa yang dilakukan oleh imam besar pada ritual upacara hari pendamaian di bait suci di bumi di Yerusalem. Ketika Nabi Yesaya berada di hadapan hadirat Allah, seorang dari serafim itu terbang
dan menyentuh bibir Nabi Yesaya. Itu artinya maka kesalahan dan dosanya telah dihapuskan. Bibir bukannya hanya mewakili dosa melalui perkataan yang salah, tetapi juga keseluruhan pribadi yang mengatakannya. Dan setelah dibersihkan secara normal, lalu sekarang Nabi Yesaya telah dimampukan untuk mempersembahkan pujian yang tulus kepada Elohim. Dalam kitab Imamat 6 ayat 12, Serafi menggunakan sebuah bara api dari tempat kudus atau api kudus dari mezbah, di mana Allah sendiri yang menyalakannya dan menjaga agar api itu tetap menyala. Di Alkitab, api adalah melambangkan atau juga digunakan sebagai sarana pemurnian. Sebab api dapat membakar kecemaran. Dan dalam penyembahan di bait suci, alasan utama mengambil bara dari mezbah adalah untuk menyalakan dupa. Dan Serafi membuat Yesaya menjadi kudus dan murni. Dalam kitab Imamat 16 ayat 12-13. Biasanya imam besar akan mengambil pendupaan penuh dengan bara dari mezbah dan menggunakannya untuk menyalakan dupa. Namun dalam kitab Yesaya pasal 6, Serafi mengenakan bara api kepada Yesaya dan bukan ke dupa. Di awal video tadi dijelaskan bahwa Raja Uzia ingin mempersembahkan dupa. Tetapi dalam peristiwa ini, Nabi Yesaya lah yang menjadi seperti dupa. Sebagaimana api kudus untuk menyalakan dupa guna memenuhi rumah Allah dengan keharuman kudus. Maka bara tersebut adalah ibarat menyalakan Nabi Yesaya untuk memberitakan sebuah pekabaran yang kudus. Dan faktanya, Allah memang mengutus Nabi Yesaya kepada umatnya. Haleluya. Terima kasih sudah menyimak video ini, kiranya mengedukasi serta bermanfaat untuk kita semua. Shalom. Tuhan berkati.